Saya Yanti. Dan kami adalah Bule Amnesia. Hai guys. Karena banyak yang penasaran dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana saya bertemu dengan suami saya. Jadi saya buatkan video ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya video ini sudah pernah saya buat sebelumnya, tetapi karena suaranya kurang jelas, jadi saya decided untuk merekam ulang. Biasanya kalau ada yang tanya bagaimana saya bertemu dengan suami saya cuma jawabnya kami bertemu di airport. Saya nggak masuk ke detailnya karena saya rasa terlalu panjang untuk saya ceritakan. Dan saya nggak begitu comfortable untuk menceritakan dari awal hingga akhirnya, jadi saya singkat aja ketemu di airport. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih ya, karena memang kita pertama kali ketemu itu di airport. Tapi untuk cerita yang lebih jelasnya lagi, untuk lebih detail lagi, beginilah ceritanya ya. Saya pertama kali kenal Chris itu suami saya di tahun 2013 sekitar bulan Juni. Waktu itu saya masih kerja di Singapura dan saya kenal Chris lewat online. Teman-teman tahu kalau kita kerja di Singapura, kita harus betul-betul fokus kerja. Kita nggak punya waktu untuk bermain-main dan kita nggak punya waktu untuk dating. Jadi waktu itu saya berpikir jalan satu-satunya untuk saya mengenal orang lain, mengenal orang luar dan possibly dating, yaitu melalui online. Waktu itu saya sudah umur 28 tahun dan target saya sebagai cewek, kalau bisa saya mau menikah sebelum umur 30 tahun. Jadi doa saya kencengin. Saya berdoa tiap hari bilang, Tuhan tolong pertemukan saya dengan jodoh saya secepatnya. Terus saya juga berdoa, Tuhan kalau boleh jodoh saya bule ya. Nggak tahu kenapa, saya memang benar-benar suka dengan bule. Mungkin karena Toraja itu terkenal sebagai tempat objek wisata, dan memang rumah saya sangat berdekatan dengan objek wisata Londa. Jadi saya melihat bule hampir setiap hari. Jadi saya benar-benar suka sama mereka, apalagi anaknya lucu-lucu. Jadi akhirnya saya join online dating. Nah, kalian tahu lah ya online dating itu seperti apa. Menakutkan kan? Iya, karena sudah banyak cerita-cerita tentang penipuan-penipuan dan juga kejahatan dan banyak hal yang berawal dari online dating. Tapi begitu saya sign up online dating, saya sangat berhati-hati. Saya janji tidak akan membiarkan diri saya ditipu ataupun dijahatin. Jadi waktu saya sign up online dating itu, saya memang sign up yang khusus untuk bule. Sebenarnya di situ juga banyak orang Asia sih, tapi memang waktu create profile itu saya memang bilangnya kalau saya memang mencari bule dan bule yang seiman. Jadi yang Asian guys itu mostly ignoring me karena mereka tahu saya cari bule. Nah, setelah beberapa hari sign up, ada beberapa klik di profil saya. Nah, biasanya kalau ada klik itu, saya klik balik dong profil mereka. Saya cek detailnya, orangnya seperti apa yang dia cari dalam relationship, terus pokoknya saya cek detailnya. Nah, pas klik di profil Chris ini, karena dia sudah klik lebih awal di profil saya, jadi saya klik ulang. Pas saya klik ini ada tanda match. Terus saya lihat, oh iya, dia memang sudah benar-benar siap untuk menikah dan dia juga seiman. Jadi perasaan saya waktu itu kayaknya klik banget gitu. Akhirnya saya cek message saya, di situ dia bilang hi, jadi saya juga bilang hi balik. Terus kita cerita-cerita, terus saya tanya, di foto profil kamu itu betul-betul kamu atau orang lain? Terus dia bilang, iya itu betul-betul saya. Terus saya tanya, kalau memang itu kamu, boleh nggak kirim foto yang sekarang, yang saat ini? Terus dia bilang, aduh malu dong. Terus saya tanya, kenapa malu? Terus dia bilang, karena saat ini saya nggak punya rambut.
Lah terus saya kan kepikiran nggak punya rambut, maksudnya dia botak atau gimana ya. Terus saya tanya balik, maksud kamu nggak punya rambut gimana? Terus dia bilang gini, bayangin aja deh kalau orang nggak punya rambut itu kayak gimana. Nah, yang saya bayangin itu guys, botak bukan botak biasa ya, tapi botak yang mengkilat itu apa ya dipanggilnya, botak-botak licin guys. Karena dia bilang nggak ada rambut, jadi saya bayanginnya botak-botak licin gitu. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa deh, kita kenal-kenal aja dulu, soal rambut urusan belakang nanti. Jadi kita cerita-cerita tentang kehidupan, tentang bagaimana dia di US, terus tentang bagaimana saya di Singapura. Terus kita cerita lebih lanjut lagi. Setelah mungkin 2 minggu, dia kemudian minta nomor WhatsApp saya. Dia bilang, bagaimana kalau kita pindah ke WhatsApp aja? Aku bilang oke. Jadi kita chattingnya pindah ke WhatsApp. Terus saya tutup account saya yang di online dating itu, karena saya pikir saya sudah mulai suka sama dia, jadi saya mau fokus. Dan kayaknya dia juga tutup accountnya dia waktu itu. Jadi kita pindah ke WhatsApp. Setiap hari itu kita ngobrol dari pas kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita ngobrol sepanjang hari, kita cerita, ada aja yang kita cerita. Setelah beberapa minggu, akhirnya saya tanya, saya bilang, kita video call yuk. Dia bilang oke. Terus kita video call. Ternyata guys, dia nggak botak. Dia cuma candain saya waktu dia bilang botak. Jadi dalam hati saya, aduh, dia nggak botak ternyata guys. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, karena menurut saya bukan, kita menilai orang bukan dari rambutnya tapi dari hatinya kan. Cuman kan gimana juga ya, botak-botak mengkilat itu, kebayangkan. Oke, balik lagi. Jadi sesudah kita video chat itu, beberapa bulan kemudian akhirnya kita sepakat untuk bertemu. Untuk bertemu ini nggak gampang karena dia di sana harus kerja dan saya di Singapura harus kerja. Jadi kita dua-duanya kerja. Jadi untuk menemukan waktu yang bertepatan itu untuk cuti sangat-sangat sulit. Tetapi setelah banyak planning, akhirnya kita decide untuk bertemu pada bulan Januari tahun 2014. Akhirnya sampai juga di bulan Januari yang ditunggu-tunggu gitu kan. Tapi ternyata guys, setelah menunggu sekian lama, menunggu berapa bulan, 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal yang kita tentukan untuk bertemu itu, dia telepon saya guys. Dia bilang, aku minta maaf karena something come up, sesuatu terjadi dan saya nggak bisa datang. Waduh, waktu itu saya sedih banget guys. Gimana ya, udah menunggu berbulan-bulan untuk bisa bertemu, tapi ternyata dia nggak bisa datang. Tapi saya maklumin juga karena dia bekerja, dia mempunyai perusahaan sendiri, jadi sangat susah untuk meninggalkan apa yang dia kerjakan untuk ke Singapura. Jadi saya maklumin ya guys, saya bilang oke, nggak apa-apa. Terus kita balik lagi ke chattingan itu. Terus kita planning lagi untuk bertemu di bulan April. Sampai bulan April dia nggak datang lagi guys. Dia bilang waktu itu sangat-sangat sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia nggak bisa datang. Waktu itu hati saya mulai gimana ya, sudah 2 kali loh gagal ketemu. Jadi saya bilang ke dia, aduh kamu ini gimana sih, kamu selama ini ternyata mempermainkan saya aja ya, ternyata kamu gak ada niat untuk ketemu. Dia bilang, bukan saya gak niat, saya sangat niat untuk bertemu kamu, tapi karena satu dan sesuatu hal, saya betul-betul tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya saat ini. Saya bilang oke, gak apa-apa, saya masih maklumin lagi guys. Tapi saya bilang, kalau kita janjian ketemu lagi ke depannya dan kamu nggak datang, I think let's end it here. Kita sampai di sini aja, karena percuma lah kita cerita-cerita menghabiskan waktu tapi akhirnya nggak ada hasilnya kan. Jadi kita planning lagi untuk ketemu bulan Juli tahun 2014 itu. Dan akhirnya pada bulan Juli itu 2014 dia datang guys. Itu pertama kalinya saya ketemu. Dan saya ketemunya waktu itu di bandara. Nah makanya biasanya kalau ada teman-teman yang tanya,
kamu ketemu suami kamu pertama kali di mana? Saya cuman bilangnya ketemunya di bandara, padahal ceritanya nggak begitu guys. Saya kan nggak mungkin ya masuk ke cerita yang detail, jadi saya cuman singkat aja ketemu di bandara. Nah, cerita lengkapnya itu yang sekarang ini kita cerita. Setelah ketemu itu kita ke Bali 1 minggu, kemudian kita balik lagi ke Singapura. Nah, di Singapura kita 1 minggu lagi. Jadi selama 2 minggu itu kita saling mengenal. Kita yang selama ini cuma chatting-chatting, saat itu bisa duduk langsung dan bisa cerita langsung, jadi kita bisa menilai orangnya langsung bagaimana. Setelah 2 minggu waktu cutinya habis, jadi dia harus balik lagi ke US. Nah, ini yang paling gimana ya guys, paling menyentuh banget. Pas dia mau pulang ke US itu kan saya antar ke bandara ya. Saya belum pernah lihat cowok menangis. Saya pernah lihat kakak saya yang nangis, tapi beda dengan orang lain kan. Jadi waktu itu di bandara pas udah mau masuk pintu imigrasi itu dia nangis guys, kayaknya sedih banget gitu mau berpisah gitu. Waduh, waktu itu hati saya luluh banget ya melihat dia nangis. Anyway, akhirnya dia pulang lagi ke US dan saya kembali kerja lagi. Jadi kita saat itu mulai LDR-an. Ini LDR-nya udah lebih serius ya karena udah ketemu. Kalau dari awalnya itu kan bagi saya itu belum terlalu serius karena kita belum pernah ketemu kan, belum saling mengenal lebih dekat lagi. Kalau ini udah serius. Jadi dia pulang ke US itu, kemudian kita ngobrol lagi, terus dia tanya lagi bagaimana kalau saya datang lagi di bulan Desember nanti. Dia bilang bagaimana kalau kita pulang ke kampung kamu, saya mau bertemu dengan keluarga kamu. Saya senang banget guys karena dia mau bertemu dengan keluarga saya. Terus saya bilang oh iya itu ide yang bagus. Terus saya berpikir kembali, kalau dia datang, kalau dia cuti itu kan biasanya cuma 2 minggu ya, karena dia nggak bisa lama-lama. Nah terus kalau kita pulang kampung itu, pulang ke Toraja, perjalanan dia dari US ke Singapura udah 1 hari, terus dari Singapura kita ke Toraja lagi, maka 1 hari lagi guys. Jadi terus belum lagi pulangnya nanti. Jadi waktu itu saya berpikir ini nanti kita habiskan waktu di perjalanan aja kalau kita ke Toraja kan. Jadi saya bilang bagaimana kalau saya bawa mama saya dan adik saya ke Singapura aja, jadi kita ketemu di Singapura. Dia bilang oh iya itu lebih bagus lagi. Jadi Desember datang, dia pun datang dan saya pun bawa mama saya dan adik saya ke Singapura. Nah Desember itu dia cuti 2 minggu itu, yang 1 minggu itu kita ke Krabi, Thailand. Terus yang 4 hari itu kita ke Koh Samui, Thailand juga. Habis itu kita pulang ke Singapura. Di Singapura 4 hari. Nah di situ mama saya dan adik saya datang ke Singapura. Jadi kita ketemu di Singapura. Selama di Singapura itu dia bertemu dengan mama saya dan adik saya. Terus dia tanya, dia bilang bagaimana pendapat mama kamu tentang saya dan bagaimana pendapat mama kamu tentang hubungan kita. Saya bilang mama saya suka kamu dan mama saya merestui hubungan kita. Dia sangat senang sekali mendengar itu. Jadi setelah itu dia harus pulang lagi ke US dan saya harus kembali kerja lagi. Jadi kita LDR-an lagi. Nah setelah dia pulang ke US kali ini kita udah lebih serius lagi karena dia sudah bertemu dengan keluarga saya. Sebenarnya saya juga ingin sekali untuk bertemu dengan keluarganya, tetapi karena banyak hal itu belum bisa tercapai karena kita yang pakai paspor Indo kan susah ya untuk ke US, harus ngurus visa dan segala macam. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya sudah berteman dengan semua keluarganya di Facebook. Jadi kita juga sudah pernah chatting, jadi sudah kenal sedikit lah ya. Tapi untuk bertemu langsung belum. Jadi saya bilang nggak apa-apa, nanti untuk bertemu langsung nanti aja kalau kita ke sana. Jadi Desember itu waktu dia balik lagi ke US, yang kemarin-kemarin itu kita sudah serius, kali ini kita udah lebih serius lagi dan kita sudah mengambil step untuk memulai proses visa. Karena untuk saya bisa ke sana, saya harus pakai visa dan waktu itu kita apply visa fiancé atau visa tunangan. Jadi begitu dia balik Desember itu, dia udah mulai mengurus surat-suratnya semua.
Dan saya pun mulai mengurus surat-surat saya untuk bisa apply visa itu. Pengurusan visa ini sangat lama guys, bisa mengambil waktu 1 tahun, 2 tahun, dan ada juga mungkin yang lebih lama dari itu. Jadi Desember 2014 itu kita udah mulai mengurus visa. Waktu dia balik lagi ke US itu, kemudian dia bilang ke saya, bagaimana kalau saya kesana lagi beberapa bulan ke depan ini dan kita ke kampung kamu untuk menikah adat. Saya bilang, oh itu ide yang sangat bagus. Jadi kita planning lagi trip berikutnya, kita planning untuk ke kampung tahun 2015 itu April untuk menikah adat. Karena kita nggak bisa menikah sah di Indo, karena saya apply visa fiance kan, jadi visa tunangan. Jadi saya harus ke US itu sebagai fiance, sebagai tunangan dia, bukan sebagai istri dia. Jadi kita harus menikah sahnya itu di US. Jadi kita planning untuk pulang kampung bulan April itu. Akhirnya bulan April tiba juga, dan dia menemui saya di Singapura tanggal 5. Jadi tanggal 5 itu kita langsung ke kampung, ke Toraja. Kita pulang kampung itu tanggal 6, terus kita planning menikah itu tanggal 9, jadi salahnya 2 hari guys. Nah, saya di Singapura sudah lama sekali guys, sudah 15 tahun. Jadi waktu pulang kampung itu saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Apalagi untuk menikah, saya nggak ada persiapan sama sekali. Apalagi salahnya cuma 2 hari kan. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Tapi entah bagaimana caranya pernikahan itu terjadi guys. Jadi kita menikah, tapi memang sangat-sangat sederhana. Memang sangat sederhana. Kita cuma mengundang keluarga-keluarga dekat, jadi mungkin ada 100-200 orang gitu. Jadi kita nggak berpesta-pesta kayak wedding-wedding yang lainnya. Setelah menikah di Toraja, terus dia balik lagi ke US. Sambil menunggu visa saya decided untuk tinggal di Toraja, menunggu di Toraja. Jadi saya tunggu di Toraja, dia balik lagi untuk kerja ke US. Terus bulan September itu dia balik lagi ke Toraja. Terus berapa minggu di sana, 3 minggu di sana. Terus Oktober dia balik lagi ke Toraja karena saya harus ke Jakarta untuk interview karena sudah ada panggilan visa interview. Jadi akhir Oktober kita ke Jakarta untuk interview, dan akhirnya visa saya keluar. Visa saya udah selesai, semua urusan surat-surat sudah selesai. Jadi awal Desember itu dia ke Toraja lagi untuk jemput saya, dan akhirnya kita ke US. Tanggal 11 Desember 2015 saya pindah ke US. Perjalanan yang panjang guys, ceritanya panjang dan penuh perjuangan untuk bisa seperti saat ini. Jadi nggak segampang yang saya bayangkan, nggak segampang yang kalian bayangkan. Begitulah cerita saya, bagaimana saya bertemu dengan suami saya. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen, nanti saya akan usahakan untuk jawab. Mungkin di video berikutnya saya akan bercerita bagaimana waktu saya baru tiba di US ini, dan bagaimana penerimaan keluarga suami saya, dan lain-lainnya. Itu akan saya ceritakan di video berikutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.